kita sudah menyembah Tuhan ya. Sudah meninggikan namanya, biar nama Tuhan diperpuji pemuliakan. Amin. Karena Tuhan Yesus senang dipuji. Haleluya. Puji Tuhan pada satu malam hari ini kita kembali lagi dalam persekutuan doa kita, dalam satu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk dikuatkan lagi dalam kehidupan kita dan pikiran kita akan Tuhan. Dan langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayatnya tidak asing lagi. Lukas pasal yang kelima, kita baca satu perikop, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan untuk kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ayat ini sudah sering kali kita dengarkan, amin. Tapi firman Tuhan itu selalu baru tiap hari, haleluya. Pada malam hari ini kita melihat bagaimana ketika satu perjalanan yang bisa dibilang cerita ini, Simon mengalami kegagalan dalam menangkap ikan. Saya akan memberikan judul pada malam hari ini ialah memberi tema bangkit dari kegagalan. Manusia pernah mengalami kegagalan, benar? Saya pernah mengalami kegagalan. Dulu saya bercita-cita ingin masuk di mana itu? Di mana itu ya? Proskoneo. Tapi gagal. Tapi semuanya saya tidak pernah kecewa karena saya yakin percaya pada waktu itu Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap manusia pun yang tidak mengenal Tuhan, yang mengenal Tuhan pun seringkali mengalami kegagalan. Tidak sedikit orang mengalami kegagalan ketika mereka tidak menghadirkan Yesus dalam kehidupannya, mengambil cara yang salah, yaitu bunuh diri, menjadi gila. Banyak seperti itu karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pada malam hari ini di sini kita melihat bagaimana Simon ini adalah Petrus. Dia adalah seorang yang bisa dibilang profesional sebagai seorang nelayan. Dia menjadikan perahunya itu adalah sumber daripada bisa dibilang kehebatannya lah, ya. Dan tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita melihat di sini bagaimana ketika dia menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa. Yesus berkata di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke
4. Setelah selesai bicara, ia ini adalah Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal yang menarik dalam ayat firman Tuhan ini adalah dua perbedaan. Di dalam hal yang pertama, yaitu di ayat yang ketiga, mereka menghadirkan Yesus dalam kehidupan mereka. Sebelum Yesus masuk dalam perahu Simon, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus masuk dalam perahu Simon, Tuhan bilang, coba tolaklah dalam pergilah ke paling dalam. Otomatis mereka, kami juga udah kesana kemarin tadi malam, tapi nggak dapat apa-apa. Tetapi hal yang menarik yang kita melihat di sini, bagaimana kita mengetahui bagaimana Petrus adalah seorang yang profesional, ya. Tapi dia anak yang dengar-dengaran. Ayat yang ketiga kita harus baca, dan ayat yang keempat saya akan bacakan lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yaitu ketika kita menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada perkara mustahil yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam ayatnya yang kelima, ayat yang keenam, kita melihat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Betapa dahsyatnya kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Dalam aspek kehidupan kita, ketika kita menghadirkan Tuhan, yakin dan percaya, kita tidak akan pernah gagal. Amin. Tuhan tidak suka melihat anak Tuhan gagal. Karena di dalam Ulangan, kita boleh ke kitab kita, Ulangan 28 ayat yang 13 katakan, Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita harus terus naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan juga kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-10, janji Tuhan dalam kehidupannya ketika kita mau menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, yakin kita akan terus berkecukupan. Amin. Dalam kehidupan kita mengalami bagaimana suatu problem dalam rumah tangga, sudah pasti yang sudah menikah. Tidak sedikit goncangan dalam rumah tangga kita. Tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan, ketika kita mempunyai kalau misalnya rumah itu fondasi, kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita akan terus tetap mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Dan menghadirkan shalom dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau misalnya kita tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya kita lihat bagaimana kalau kita nonton infotainment, banyak yang artis-artis baru 2 bulan menikah, cerai. Katanya udah 5 tahun menikah, udah lama nih, tapi tetap cerai. Udah 24 tahun menikah, cerai. Kenapa? Mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan, mereka tahu apa akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kegagalan dalam setiap kehidupan kita yang pernah mungkin kita alami dulu, jadikanlah itu menjadi suatu penopang kehidupan kita untuk masa depan kita. Amin. Suatu motivasi dalam kehidupan kita. Banyak teman saya bilang, kamu gagal jadi hamba Tuhan.
karena menikah dengan bukan hamba Tuhan. Tapi saya berpegang teguh kepada dari omongan dari ibu gembala saya, non, carilah pasangan hidup walaupun bukan hamba Tuhan, tetapi yang melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapatkan suami yang sangat ganteng melayani Tuhan. Haleluya. Nah, begitu dalam kehidupan kita, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam apapun kegiatan kita, puji Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Kadang-kala memang saya sering sharing sama Kak Indah, Kak ini begini. Kak Indah bilang, iya Kak juga begini kemarin, dapat begini, diceritalah pergumulan dia ya. Tapi puji Tuhan, pas udah mentoknya, Tuhan tolong. Kadang-kadang Tuhan suka kali nguji bagaimana, sampai di mana sih kita mau mengandalkan Tuhan, sampai di mana sih kesetiaan kita kepada Tuhan. Kadangkala orang kalau misalnya sudah menyerah, dia masa bodoh ke gereja, ngapain ke gereja, emang ada jawaban. Itulah orang yang stupid. Tetapi orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan mengatakan kita jangan jauhi peribadatan, karena ketika kita datang ibadah kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan bagaimana kekuatan baru dalam kehidupan kita. Mungkin kemarin-kemarin kita rasa down, rasa ada yang kurang. Ketika kita datang kepada Tuhan di mezbah Tuhan, kita mendapatkan hal yang baru. Karena Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Orang yang sudah berdosa sekalipun, Tuhan mengampuni. Haleluya. Orang yang sudah gagal, mungkin pernah gagal dalam mengikut Tuhan, tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan meminta ampun, Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati. Dia pasti akan mengampuni kita. Dia memberi teladan dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita cara mengampuni orang. Amin. Mungkin manusia biasa sangat susah memang, tetapi yang Tuhan inginkan yaitu kita harus bisa menjadi sama seperti Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka Lukas ayat yang tadi, Lukas pasal yang kelima tadi. Kita melihat bagaimana Simon menghadirkan Yesus dalam kehidupannya. Dan ketika kita mau bangkit dari kegagalan, ayat yang kedua, poin yang kedua, kita harus bekerja sama dengan rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan, ayat keempat kita sudah baca tadi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yusuf, kita sudah tahu cerita ini ya. Bagaimana seorang Yusuf, kehidupan dia pertama dari yang rendah, naik lagi. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke penjara, dituduh lagi sama si istri Potifar. Tetapi ketika dia mengikuti rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadikan kegagalan itu dalam kehidupan kita menjadi kita stop mengikuti Tuhan. Tetapi kegagalan itu Tuhan tidak suka kita gagal. Tetapi Tuhan tuh suka maunya kita menjadi seorang kepala dan bukan ekor. Kita terus naik dan bukan turun. Seperti Yusuf, dia tidak turun, tetapi dia terus naik. Dalam kehidupan kita, pengujian Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu bukan untuk membuat kita lebih down dalam mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan menguji kita untuk bagaimana kita lebih lagi naik level seperti anak SD dari kelas 1 naik ke kelas 2. Kenapa mereka harus naik kelas 2? Karena mereka sudah mengikuti ujian.
Dari SD ke SMP, kenapa mereka bisa naik level? Karena mereka sudah mengikuti ujian. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus mau mengikuti aturan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Betapa perlunya kita menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, berharaplah kepada janji-janjinya. Amin. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Mungkin janji manusia kadangkala mengecewakan kita. Tetapi kita jangan pernah ragukan akan janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu pasti. Haleluya. Janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Setiap orang yang mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, setiap orang yang mau mengikuti alurnya Tuhan. Bangsa Israel, kenapa mereka terus diuji oleh Tuhan? Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang bandel. Tapi ketika mereka sudah melewati berbagai macam ujian, akhirnya Tuhan menolong mereka. Haleluya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus tetap bangkit dari kegagalan kita. Apapun kegagalan, apapun itu, pergumulan apapun itu, kita harus tetap menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Betapa perlunya kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seperti ranting-ranting yang kering. Pada ujung-ujungnya dibakar. Bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita terus tumbuh, kita harus terus tetap di dalam Tuhan. Agar supaya kita tidak menjadi orang yang di luar Tuhan. Orang yang bagaimana orang yang tidak bisa tidak bisa berdampak dalam setiap kehidupannya. Tapi kita biarlah menjadi orang yang berdampak terus agar nama Tuhan diperpuji, permuliakan. Puji Tuhan, saya untuk kita semua bangkit berdiri.